Pemalang. Sebetulnya yang paling utama adalah kita sekali lagi untuk bersyukur karena kita diberi kesehatan, tidak berkumpul di sini. Mungkin giat-giat seperti ini baru dilaksanakan ketika akan menjelang pilkada itu oleh Bawaslu. Bapak Ibu mungkin banyak bertanya-tanya, waktu ini sudah mulai pilkada, saya repot nanti, cangkeng sana, cangkeng sini. Mungkin seperti itu mungkin saja, tapi untuk lebih jelasnya maka Bawaslu pada hari ini mengundang Bapak Ibu semuanya dalam rangka kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif. Artinya apa? Bahwa posisi kepala desa dan lurah ini, mohon maaf, lurah memang kami undang kaitannya dengan posisi kewilayahan ya. Jadi sama dengan kepala desa punya wilayah ini diundang. Meskipun nanti juga kami akan mengundang netralitas ASN secara terpisah. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti kita ketahui bahwa setiap ada gelaran pemilu apalagi pilkada, ini kita butuh jabatan-jabatan tertentu yang netral. Ini suatu dilema mungkin. Satu sisi khusus kepala desa. Kepala desa kan punya hak pilih ya. Punya hak pilih. Tapi di sisi lain harus netral. Repot ini ya, repot. Saya punya hak pilih, tapi saya harus netral. Padahal untuk menentukan pemimpin itu harus tahu apa visi misinya. Sehingga apa saya nggak boleh bisa lari ke kampanye. Tidak ada larangan. Karena kepala desa ini punya hak pilih. Bagaimana tak mau tahu ini visinya calon A, B, C harus dari kampanye. Seperti itu ya. Nanti akan dijelaskan oleh narasumber dan nanti juga akan menjadi ajang diskusi. Kenapa kepala desa ini harus netral? Salah satu indikator, salah satu alasannya adalah terkait dengan pelayanan publik. Jika kepala desa atau lurah ini tidak netral, maka akan berimbas pada pelayanan publik pada masyarakat. Jika ini masyarakat atau orang ini tidak sejalan dengan pilihannya, ya mungkin untuk diangkat-angkat. Tapi kalau sejalan dengan pilihannya dipermudah. Ini yang diamankan seperti itu. Ranah penanganan pelanggaran kepala desa ini ada dua. Yang pertama adalah ranah pemerintahan desa, Undang-Undang 6 tahun 2014. Ini ada di pasal 29, banyak lebih hafal. Kemudian ranah yang kedua adalah Undang-Undang 10 2016. Ada di pasal 101 ayat 1. Kalau ranah undang-undang pemerintahan desa ini masuk dalam kategori pelanggaran hukum lainnya, tapi ketika masuk di ranah undang-undang 10 2016 ini masuk dalam ranah pidana pemilu, sebagaimana diatur dalam pasal 188, di mana sanksi kepala desa yang bunyinya antara lain bahwa kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Ini diatur di pasal 188. Sanksinya adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan, paling lama 1 tahun atau denda Rp600.000. Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa kami undang? Agar siapapun kepala desa dan lurah yang ada di Kabupaten Malang ini jangan sampai diproses oleh gabungan. Sekali lagi, inilah tujuan dari sosialisasi pengawasan partisipatif. Kami atas nama Bawaslu Kabupaten Malang mengimbau kepada seluruh kepala desa dan lurah untuk mentaati aturan ranah dua undang-undang tadi. Khusus lurah juga ada netralitas ASN. Ini bagian dari sosialisasi kami. Ya. Karena ini adalah upaya strategi yang dilakukan oleh Bawaslu adalah yang pertama melalui pencegahan. Ini adalah bagian dari pencegahan. Tolong Bapak Ibu semua berbuatlah netral dalam pilkada. Larangannya adalah
tidak membuat keputusan atau keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Itu saja. Kita lupakan kasus-kasus yang sudah terjadi. Untuk Pilkada Pemalang 2024 ini, mari kita bersama-sama biar zero. Artinya apa? Tidak ada kepala desa dan lurah yang diproses di Gakumdu. Kita melakukan upaya-upaya pencegahan terlebih dahulu. Saya yakin dalam hati nurani Bapak Ibu semua, karena punya hak pilih pasti punya kecenderungan. Tapi melihat posisi Bapak Ibu semua sebagai kepala desa, kecenderungan itu ada aturannya, diatur tadi di undang-undang yang 2 tadi. Silakan. Atau kalau saya boleh ngomong sepintar-pintar ya. Gini apa betul? Saya nyadari posisi paling adalah vote getter. Vote getter itu adalah orang yang bisa memberikan banyak suara. Ini adalah vote getter. Ini sudah lumrah dalam pemilu dan pilkada. Tapi hati-hati. Hati-hati. Dalam kampanye yang dimulai hari kemarin tanggal 25 September sampai tanggal 23 November, hati-hati panjenengan di dalam bersikap untuk menentukan pilihannya. Karena pada dasarnya pilihan Bapak Ibu semua hanya nanti akan tersampaikan pada tanggal 27 November. Disitulah dipilih. Bapak Ibu semua baru mengekspresikan menentukan. Tapi sebelumnya tidak boleh Bapak Ibu mengajak atau ikut dalam kata. Ini yang paling penting. Makanya kami tidak ingin, sekali lagi kami tidak ingin Bapak Ibu semua nanti justru berjerumus dengan melakukan pelanggaran netralitas kepala desa. Eman-eman. Siapapun, kami himbau dari Bawaslu bersama-sama, karena ini sosialisasi pengawasan partisipatif, mari kepala desa lurah bersama-sama dengan Bawaslu kita melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif. Artinya apa? Bawaslu mengajak kepada semua kepala desa untuk bersama-sama ikut mengawasi jalannya Pilkada Pemalang 2024. Jangan takut untuk melaporkan setiap adanya dugaan pelanggaran pilkada ini kepada pengawas pemilu terdekat. Bapak Ibu sudah tahu ada pengawas desa, pengawas kecamatan, dan nanti kami masih dalam proses untuk membentuk pengawas tempat pemungutan suara. Ini perlu kerjasama dengan Bapak Ibu semua. Jajaran kami yang ada di bawah sudah kami diskusikan untuk senantiasa berkoordinasi dengan Bapak Ibu semua, kepala desa dan seluruh kepala kelurahan yang ada. Saya kira itu nanti untuk lebih jelasnya materinya apa, mengapa kepala desa harus netral, ini akan dijelaskan langsung oleh beliau narasumber mungkin yang sudah tidak asing. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi pengawasan partisipatif dengan kepala desa dan kelurahan se-Kabupaten Pemalang secara resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.